Bismillah wa muslimina seluruh awliya Syekh Muhammad Abdul Qaus Syekh Rasul radhiyallahu Rasulullah SAW. Semoga dengan kesempurnaan arwah beliau, kita semua yang hadir di malam ini, Allah senantiasa menurunkan, mencurahkan keberkahannya kepada kita semuanya, segala yang selamanya yang berkah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala nasrin min 'ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati, sesepuh kita, Korek-korek sahabatnya Abuya Haji Nurdin yang selalu hadir walaupun sudah sepuh. Kemudian yang saya hormati Ketua Madrasah dan Pondok Kabupaten Indramayu, Pak Kiai, Pak Ustaz, para petugas manakib yang telah bertugas berkhidmat pada masyarakat melalui sebagai petugas manakib dari Indramayu Tengah. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Muslimin Muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, bulan ini bulan Sya'ban, bulan suci Sya'ban. Kita kalau akan menyebut bulan suci, jangan Ramadan saja. Jadi semuanya kata sudah disucikan oleh kita. Sekarang Ramadan ke-12. Tanggalnya tanggal berapa? 11, 12. Kudu apa tuh? Yang terutama Ramadannya siapa? Ramadan 12. Karena ini bukti syukur. Sekolong langit tidak ada yang berani meramadankan setiap bulan, kecuali guru kita Syekh Muhammad Abdul Qaus Syekh Rasul membuktikan dari hadis Nabi. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan lamun nablu umat isun dari kanjeng Nabi hikmah-hikmah yang ada di bulan Ramadan la tamanau an akuna sadaqah kullu Ramadan. Maka pengen seluruh bulan di Ramadan. Hanya guru kita Syekh Muhammad Abdul Qaus Syekh Rasul yang membuktikan bahwa semuanya adalah bulan suci. Karena kalau hanya bulan suci Ramadan saja, berarti di luar bulan Ramadan tidak suci. Nah ini guru kita itu sangat ahli. Makanya kita harus punya kalendernya, sudah punya. Yang belum harus punya kalender Ramadan. TKN Pondok Pesantren Suria lain. Supaya apa? Hikmah-hikmahnya setiap bulan itu kita merasakan. Janganlah setiap bulan, setiap minggu, hari, jam, menit, detik, detak jantung suci. Karena kita
telah ditetapkan kalimat suci La ilaha illallah. Makanya kemarin sahabat yang saya catat itu pertama setelah salam menyampaikan ayat Al-Quran firman Allah surat An-Naml ayat 15 ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, orang tua dengan anak, telah mensyukuri kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang dilebihkan oleh Allah daripada kebanyakan orang, daripada semua orang mukmin. Kata para sahabat, bukan hanya untuk Nabi Daud dan Nabi Sulaiman saja, untuk kita semuanya sudah sewajibnya membaca ayat ini. Wajib kita ini sudah dilebihkan dari orang yang beriman daripada yang lainnya. Apa kelebihan kita? Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Hadis. Pertama, kita sudah menerima ahdu, perjanjian dengan Allah melalui baiat atau talqin dzikir. Orang lain belum tentu ini dikehendaki. Walaupun kiai yang pesantrennya 100 lantai sekalipun belum tentu tertarik. Mungkin melarang. Karena tidak dikehendaki. Kita yang orang goblok, paribasanya orang mengerti apa-apa, sudah menerima, itu harus disyukuri. Itu kelebihan. Kadang-kadang tidak merasa karena kita kalah dengan duit. Kalau orang duit berarti kalau duit bisa itu beli rasa itu kita telah mendapatkan pikir yang dilebihkan. Kita kalah dengan masalah numpuk, masalah datang, masalah pergi lagi, datang lagi, sehingga hilang rasanya kita sudah menerima al-dzikir yang dilebihkan daripada orang mukmin oleh Allah. Terjebak oleh masalah, terjebak oleh dunia. Padahal ya Allah, kalau sudah dapat itu sebuah masalah, biarin saja. Karena kata para sahabat, jangan minta dihilangkan masalah, kita doa. Jangan minta tidak ada masalah, jangan minta macam-macam. Minta saja, ya Allah, semoga saya dimampukan, dikuatkan untuk menerima segala apa yang Engkau berikan kepada kami, baik yang baik, yang enak, yang macam-macam. Udah terima, karena kita sudah menerima itu, alatnya sudah punya, untuk supaya tidak robah. Menerima apapun tetap saja, enjoy saja. Malah kemarin kata Abah, andaikan misalnya, punten misalnya kita punya utang, dililit utang, terus ada yang lagi polisi lagi mau melalui nyewa polisi. Kalau kita tidak punya, ya udah pasrah saja. Kalau memang tidak punya, itu ya pasrah. Bila perlu ambil golok, serahkan golok, sok gitu, biar di apa? Digolok. Yang tidak golok mandi penjahat, ya kan? Yang digolok mandi surga. Begitu. Misalnya sampai begitu sebegitunya masalah. Apalagi yang tidak seperti itu.
biasa-biasa saja. Aduh, saya kan sudah sering menyampaikan Bu kepada para ikhwan, hidup itu hanya hari ini, jangan terlalu dibuat sempit. Besok belum tentu ketemu, kemarin sudah lewat, sejam aja nanti belum tentu hidup. Mikirin masalah, mikirin macam-macam. Bukan lagi mikirin macam-macam, mikirin masalah mati. Itu berarti kan kalau kita pikiran terhadap masalah lupa sama Allah, itu jadi kafir kita pada saat itu. Kenikmatan yang lainnya tidak terasa, hilang. Ini kata apa? Wajib menyampaikan. Kemarin dua kalau saya catat. Pertama surat An-Naml ayat 15. Kedua surat Yasin ayat 15. Wa ma 'alaina minal balagul mubin. Sampaikan kepada yang lain. Ada pun mau percaya mau tidak percaya bukan urusan kita. Tugas kita itu tidak ada kewajiban, tidak ada kepentingan apa kecuali menyampaikan perintah Allah yang jelas, menyampaikan yang jelas. Ya. Ini juga mungkin kurang penyampaian, bisa sarang-sarang begini. Dapat sarang-sarang. Jarang-jarang biasanya. Makanya kita yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, angkat tempat ini milik kita bersama. Jangan hanya mengandalkan ketua madrasah, jangan hanya mengandalkan para kiai, jangan hanya mengandalkan para wakil taklim. Ini kita semua. Jangan hanya mengandalkan grup. Siapa tahu orang tidak lihat grup WA. Nah, kita yang sudah tahu nih, hari Minggu ada anak hibah Islam. Siapa kenalan saya? Saya terus. Belum perlu telepon. Itu dalam rangka berkhidmat kepada guru. Berkhidmat kepada guru itu banyak sekali macamnya. Saya tidak mampu pesaknya, tataknya, tidak mampu tataknya, otaknya. Jadi berkhidmat itu bisa melalui pesak duit, tidak mampu duit, bisa mau otak, ilmu, pemikiran, bisa tatak tenaga. Syukur-syukur semuanya. Ya tataknya, ya pesaknya, ya otaknya. Kita mau bisa yang WA saja, punya HP, WA terus. Tujuannya ini meramaikan. Karena para sahabat terima kasih sudah pada datang manakib ke Sirnarasa. Tapi jangan lupa ramaikan di tempatnya masing-masing. Itu kan perintah. Jadi mulai bulan depan, ayo kita bersama-sama kerja. Belum ada ya? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, Ramadan 1 nanti bekerja sama-sama, bukan bekerja sama-sama bekerja, sama-sama berkhidmat. Bilang ayo, kira-kira penuh. 200 ini bukti syukur bahwa tempat ini ya Allah dengan mudahnya para sahabat membuka manakib di sini. Kita tidak merasa kesulitan, koordinasi dengan para pihaknya juga dengan mudah. Kalau yang lain Pak bayar jutaan, ya kita hanya sekedar infak wajar. Tempatnya enak, indah, ada AC-nya, tidak. Bukti syukurnya apa? Ayo kita ramaikan. Semampunya kita ada yang lain.
Para ikhwan, tadi sudah disampaikan banyak sekali yang harus disyukuri ketika kita telah mendapat al-ilm fikih. Pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tadi sudah disampaikan juga. Ini yang perlu disampaikan, ditegaskan lagi bahwa kita telah masuk Islam lewat pintu, telah mewujudkan surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Jadi banyak orang-orang yang beriman yang belum masuk lewat pintu. Masuk Islamnya tuh, karena nanti akan ada yang nanya. Abah mah para sahabat silakan percaya, mangga tidak apa-apa. Ketika dibelikan kursi oleh uminya, belum dipakai kursi. Kursinya itu nanya. Kursinya itu ngomong. Ini mau urusan iman. Percaya tidak? Mana? Kemarin disampaikan di bola. Kursinya ngomong. Bagaimana kalau ada yang menanya? Kalau kamu katanya ke abang, bagaimana kalau kamu ditanya nanti oleh surat Al-Baqarah ayat 208? Kapan kamu masuk Islam? Siapa saksinya? Yang tidak melalui talqin kan mungkin jawabnya, saya udah langsung Islam begitu borojol. Ya begitu baik, kan tidak tahu apa-apa. Terus diajari oleh orang tuanya, gitu kan? Semua itu fitrah kalau baik. Cuman yang mengislamkan, yang menasronikan, yang memajusikan itu kan orang tuanya. Kita mah Islamnya itu turunan. Nanti orang tuanya ditanya lagi. Kalau kita jawab orang tua saya apa? Pak malaikat ya, malaikat ya. Nanti orang tuanya ditanya lagi. Kalau belum kawin dikit itu belum bisa jawab. Ini jangan dianggap sepele. Jangan dianggap main-main. Ini pertanyaan ini bakal terjadi kalau belum ditalqin. Tapi kata para sahabat, karena para sahabat sudah ditanya, sudah mewakili. Para sahabat saja, kita para sahabat itu langsung memorinya itu, keingatannya langsung ke tahun 68. Karena para sahabat menerima talqin fikih pertama itu tahun 1968. Dia tidak ngomong kepada siapa-siapa, langsung ke Abah Anu, langsung talqin fikih. Nah, dijawab, saya masuk Islam tahun 1968. Abah dijawabnya sama musik. Saksinya Abah Anu, gitu. Itu perintah dan wajib orang Islam itu masuk, orang beriman itu masuk Islam. Yang kafah. Kita alhamdulillah. Ini jangan dianggap sekali. Masih tahu sama yang lain. Pintunya dihitung, bisa pintu yang berapa? Ayo sama-sama dihitung. Pintu pertama Allah, karena semuanya itu pintunya itu Allah. Hakikatnya. Pintu kedua Jibril. Pintu ketiga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pintu keempat Sayyidina Ali. Pintu kelima Sayyidina Husain. Pintu keenam Sayyidina Zainal Abidin. Pintu ketujuh Sayyidina Muhammad Bakir. Pintu kedelapan Sayyidina Ja'far Shadiq. Pintu kesembilan Sayyidina Imam Musa Al-Khatib. Yang ke-10 Syekh Abdul Hasan Ali bin Musa Al-Ido. 11 Ma'rufil Hakim. Ke-12 Siri Sakoti. Ke-13 Abil Qasim Junaidi Al-Baghdad. Ke-14 Abu Bakar bin As-Siddiq. Ke-15 Abdul Wahid At-Tamimi.
Ke-16 Abdul Farid At-Turtusi. Ke-17 Syekh Abdul Hasan Ali bin Yusuf Al-Qinsi Al-Hatani. Ke-18 Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Mahjuri. Ke-19 Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Ke-20 Syekh Abdul Aziz radhiyallahu. Ke-21 Syekh Muhammad Al-Hatta. Ke-22 Syekh Samsudin. Ke-23 Syekh Sarafuddin. 24 Syekh Nuruddin. Ke-25 Syekh Hisamuddin Syekh Waliuddin. Ke-26 Syekh Hisamuddin. Ke-27 Syekh Yahya. Ke-28 Syekh Abu Bakar. Ke-29 Syekh Abdul Rahim. Ke-30 Syekh Usman. 31 Syekh Muhammad Murad radhiyallahu. Ke-32 Syekh Samsudin. Ke-33 setelah Syekh Samsudin Islam itu. Ke-34 Syekh Ahmad Khatib sama Sidonul Gawat. Ke-35 Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Ke-36 Syekh Tolha. Ke-36 berarti Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. 35 dari Syekh Tolha. 36 Syekh Abdullah Mubarak bin Abbas. 37 Syekh Ahmad Suhaibullah Tajiwari bin Awano. Ke-38 Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul radhiyallahu anhu. Sahih. Itulah pintu-pintu kita masuk Islam. Saksinya. Saksi. Jadi kita tidak sembarangan masuk Islamnya, ada saksi. Dan sudah mewujudkan Al-Baqarah ayat 208. Maknanya kesyukuran. Belum yang lain-lainnya. Begitu target pikir langsung telah diridhoi oleh Allah. Coba. Mendapat ridho, mendapat duit segudang. Kalau dibandingkan dengan ridho Allah, kalau kita memilih mending duit segudang dan Allah ridho. Benar gak? Ada itu, kalau pilih lebih baik duit banyak, ya, tapi diridhoi Allah, atau lebih baik duit banyak tidak diridhoi Allah? Ya lebih baik duit banyak tidak diridhoi Allah. Kalaupun tidak ada duitnya tapi diridhoi Allah, diridhoi oleh Allah. Kalaupun masalahnya banyak sekali tapi diridhoi Allah. Kalaupun penyakitnya orang waras-waras tapi oleh ridho Allah, itu yang terpenting. Karena seluruh kebaikan itu terhimpun di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi di Gusti Allah mah ditugaskan di neraka, jaga neraka ke orang panas. Karena oleh diridhoi Gusti Allah. Ditugaskan di penjaraan. Kalau diridhoi pemerintah itu betah. Pasapan juga mau mensir kayak itu. Kata diridhoi pemerintah tapi sing ditahan di sel beli betah karena tidak diridhoi oleh penjahat melawan aturan agama dan negara. Jadi pokoknya ibu sekarang jangan resah, jangan gelisah, jangan bingung, jangan pusing. Satu, sudah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak akan mengalami sakaratul maut. Yang konon katanya ketika sekarat itu, aduh, pada bayi diseset seribu pedang. Pokoknya paling ngeri-ngerinya kehidupan itu dalam sakaratul maut, ketika akan mati. Kita dijamin tidak akan ketemu dengan sakaratul maut. Ruh kita saja tidak akan dicabut oleh malaikat Israel. Tidak akan ketemu kan lagi. Langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir la ilaha illallah. Jadi talqin zikir itu mengembalikan ruh kita kepada Allah. Jadi tidak akan mati lagi.
tidak akan kesasar lagi. Ini yang harus diyakini. Urusan nyawa yang paling penting. Karena urusan dunia mah wong sugih pirang-pirang dan tinggal dunia. Jadi semua itu hanya ujian saja. Apalagi kita sudah seperti ini, ayo tinggal bersyukur dan bersyukur. Kata Pak Sahabat, tidak ada lagi waktu untuk tidak bersyukur. Kenapa sih saya masih buat baik, masih bingung baik, padahal sudah ditalkin, belum diamalkan yang maksimal? Itu ya. Mungkin belum benar pikirnya, mungkin belum yakin. Keyakinan yang paling kuat, keyakinan yang paling kuat. Kita tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi, tidak kenal para wali. Syekh Abdullah, Syekh Abbas, sepuh aja saya tidak mengalami kenal. Mana bisa, mana mungkin kita akan mengenal Allah kalau tidak ada yang mengantarkan, tidak ada perantara. Makanya yang paling bahagia yang harus disyukuri, kita sudah menggenggam asma Allah, sudah menyatu dengan asma Allah. Kulitnya, bulunya, dagingnya, tulangnya, susunya, darahnya sudah ditanam asma Allah. Sudah menyatu, tidak akan berpisah dengan la ilaha illallah. Seperti gula dengan manis tidak akan bisa berpisah, seperti asam dengan asin dengan garam, pedas dengan cabai. Kita sudah itu, karena nanti tidak kemana-mana, akan ke situ kembali. Semua akan ditinggal. Alhamdulillah. Ayo semangat. Kalau toh memang kita merasa kurang amaliyahnya, mulai detik ini keluar dari masjid, ayo ingat-ingat lagi, ayo bikin yang benar, yang kuat keyakinannya, yang banyak pikirnya. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk berkhidmat dengan uang, ya, yang punya pemikiran, ayo bantu. Manakib di mana-mana, ayo kita ramaikan. Tidak mampu keduanya dengan tenaga, kita sendiri yang hadir. Ayo, apa yang diperlukan itu. Karena ini sudah kita ini melestarikan manakib ini sama dengan memperpanjang umur dunia. Siapa lagi yang akan memikirkan la ilaha illallah? Kata penasihat di Baghdadnya sendiri, di masjid Syekh Abdul Qadir di kota-kota sudah tidak ada. Dikir ini di Masjidil Haram sudah tidak ada. Makanya siapa lagi kalau bukan kita? Yang aslinya ini dikirnya di Masjidil Haram dulu 400 tahun yang lalu, ketika Imam Haramnya Syekh Ahmad Khatib sama si Ibnu wafat di Mekah. Yang benar yang mengikuti Rasulullah itu begitu. Kumandangkan ada sudah penuh. Kemudian setelah ada doa ada langsung salat sunnah. Setelah salat sunnah langsung qomat, langsung zikir la ilaha illallah. Ya Allah. Nah, kenapa sekarang tidak ada? Ketika wafatnya Syekh Sambasnya Khatib Sambas, kemudian Arab itu dikuasai oleh King Saud ya. Itu dilarang ada dikir sampai ke Madinah ini. King Saud sampai sekarang itu periode yang Salman itu yang ke-7 kalau tidak salah. Jadi yang periode yang ke-7 tetap King Saud. Makanya kita jangan niru, bisa nirunya kajian Nabi. Dikir jalan itu harus, masjid itu harus ramai, bukan sepi. Memang tidak umum, tapi udah mulai oleh kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau tidak sakit? Tegaknya dunia, langit dan bumi, darat dan lautan itu hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak ada yang berzikir kalimat la ilaha illallah, dunia ini akan hancur. Kiamat. Makanya kita memperpanjang umur dunia. Ayo kita ramaikan zikir kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita akan senantiasa Allah berkahi selamanya, semuanya segalanya untuk
mengamalkan dan melestarikan ajaran ini. Tentunya dengan barokah Syekh Muhammad Abdullah Syekh Muhammad Rasulullah Al-Fatihah. Terakhir merupakan pemberitahuan untuk khusus bulan ini, karena Ikhwan sudah banyak yang laporan setelah menagih maka peluang kita sudah komitmen kalau pikirnya sedikit kurang berkembang. Jadi untuk hari ini selesai menagihkan, silakan untuk pulang ke tempat masing-masing. Dan untuk bulan depan diramaikan lagi, nanti kita sampai sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir sekali, karena kelihatan ada yang merah, ada yang masih campur-campur. Nah, jadi kemarin Pak Sahabat menyampaikan di Manakib, karena masih jauh, dan bulan September kan masih berapa bulan lagi. Walaupun ngiridin harus punya